Terima kasih. Yang pertama, menyaksikan kemungkaran. Mau nahi mungkar tidak berani. Memang yang paling berat itu nahi mungkar. Yang banyak dibenci orang itu nahi mungkar. Maka kalau ada orang mau nahi mungkar, biasanya musuhnya banyak. Kalau ada ustadz, ada dai, kok topiknya nahi mungkar, itu mesti do disengiti. Sing ceramah sapa? Fulan. Pedes kae. Tinggal. Sing ceramah sapa? Ustadz fulan. Wah, apa ora oleh? Ya. Itu baru di level masjid, belum kalau level praktek nahi mungkar. Ketika melihat orang bermaksiat kemudian dilarang, wah jangan ngono, wah kayak gini ngurusi wong liya terus, dan seterusnya. Memang nahi mungkar ini tantangannya berat, sehingga saya sering sampaikan karakter di dalam berdakwah itu beda. Kalau sifatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu yang paling ringan. Serulah kepada Allah dengan hikmah. Jadi sifatnya hanya menyeru, mengajak. Lebih tinggi lagi levelnya adalah amar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf. Ini agak tegas lagi. Ini sudah mulai rodok tegang ini. Kalau nahi mungkar, nah itu sudah lebih berat lagi. Nah, bagaimana kalau kita kemudian melihat kemungkaran? Prinsipnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa bisa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya kalau mampu. Kalau di depan rumah kita ya bisa sampaikan, meskipun kita tidak punya kemampuan apa-apa, bisa disampaikan, Mas, nek mabuk ra nang kene ndak nggowo-nggowo aku misalnya kan. Nah, kenapa? Karena kita belum bisa mengatakan tinggalkan karena Allah, maka kita ambil setengah dulu. Jadi sehingga sudah tidak di samping kita. Jadi meskipun bapak dan saudara yang berbahagia, ini adalah levelnya selemah-lemahnya iman. Kalau misalnya tidak mampu, ya sudah cukup diam. Karena kata Nabi, kalau tidak mampu dengan tangan, famalam yastati, barang siapa yang tidak mampu, maka fabilisanihi, dengan lisan. Ternyata dengan lisan tidak mampu. Nah, maka yang ketiga, barang siapa yang tidak mampu dengan lisannya, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi diantara dengan hatinya itu dengan tidak suka, termasuk tadi meninggalkan, itu dengan hatinya. Maka diantara hijrah yang diajarkan dalam Islam itu namanya hijrah amil. Hijrah itu ada banyak macam, ada hijrah tempat, ada hijrah amal, ada hijrah amil. Hijrah tempat contohnya Mekah ke Madinah zaman dulu. Hijrah amal dulu maksiat, sekarang taat. Kalau hijrah amil, menyaksikan maksiat, tidak mampu amar ma'ruf, tidak mampu nahi mungkar, tinggalkan. Itu salah satu yang dituntunkan. Contohnya dalam Al-Quran, an idza sami'tum, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah, yustahza'u biha, dicemooh atau diolok-olok. Kemudian kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, di sana disebutkan fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Kenapa kalau duduk bersama mereka? Innakum idzam misluhum, kalau masih bareng dengan mereka berarti kamu sama dengan mereka. Itu kata Al-Quran. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ketika sami'tum, ketika kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, yustahza'u biha wa yukfaru biha, diolok-olok dan diingkari, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Jadi ini adalah dalil mengenai masalah hijrah amil. Jadi kita tinggalkan tempat orang yang melakukan kemungkaran, jangan duduk bersama dengan mereka. Itu salah satu di antara cara yang bisa kita kerjakan kalau tidak mampu menempuh dengan tangan, tidak mampu menempuh dengan lisan, maka salah satunya adalah hijrah amil. Jadi salah satunya hijrah amil. Yang paling buruk diam saja, tetap di situ neng atine ra karuan. Nah, ini adalah kondisi yang paling lemah iman. Nah, yang sama dengan mereka di situ malah ngompori sak botol piro kuwi. Letuku nanti. Lah ini innakum idzam misluhum, malah sama dengan
mereka. Naudzubillahi min dzalik.